Waktu dia tahun 3 tahun itu kamu nggak boleh keluar dari kosan. Nggak bisa karena udah nggak bisa lihat. Jadi kalau misalkan ya, terus saya tuh mengeluarkan suara kayak gitu, saya sama dia tuh disiksa lagi. Jadi saya tuh ke kemana-mana. Dia kan kerjanya sebagai dia kolektor. Jadi kalau misalkan dia pergi lagi konsumen, saya suka tidur. Kalau misalkan ikut, paling saya iya doang, jangan terlalu. Aku sering dihukum. Jadi aku sering pertama ada dulu yang dihukum, terus Halo guys, balik lagi dengan channel gua. Guys, hari ini gua akan menceritakan kasus yang sedang viral terjadi di Bandung, yang dimana ada seorang wanita disekap selama 3 tahun. Dan mirisnya, selama 3 tahun itu, korban mengalami segala penganiayaan yang sangat luar biasa, yang mengakibatkan wajahnya hancur dan sulit dikenali. Kasus ini sempat menjadi perhatian publik dikarenakan pelaku menjadi buronan. Dan akhirnya pelaku ini pun berhasil tertangkap. Seperti apa kronologi dari kasus ini? Yuk kita simak videonya. Kisah dan kasus hari ini dimulai pada tahun 2023 di Bandung, tepatnya di kawasan Tritan Point, sedang mengadakan acara konser musik. Tanpa sengaja, acara tersebut pun dihadiri oleh korban seorang wanita yang bernama Yuvita Tri Rezeki berusia 29 tahun. Di tengah-tengah acara konser musik tersebut, korban ini berkenalan dengan seorang pria bernama Taufik Hidayat berusia 30 tahun. Mungkin pada saat itu, keduanya merasakan kenyamanan hingga akhirnya dekat dan berpacaran. Pada awal hubungan mereka berjalan sangat normal, bahkan korban ini sempat memperkenalkan pelaku pada keluarganya. Di awal, korban menjalani hubungan dengan pelaku ini, korban pun masih bekerja. Namun pada akhirnya, korban memutuskan untuk resign atau keluar dari pekerjaannya. Lantaran pelaku merasa cemburu dengan atasan dari korban dan selalu memarahi korban. Tidak lama dari itu, korban ini pun menghilang tanpa ada kabar. Menghilangnya korban dari rumah membuat keluarga pun sangat panik dan melakukan berbagai upaya pencarian. Selama 3 bulan pertama, sejak dinyatakan hilang, keluarga tidak memperoleh kabar sedikit pun mengenai keberadaan dari korban Yuvita. Keluarga korban ini sempat mendatangi tempat korban bekerja untuk mencari informasi. Namun, usaha tersebut pun tidak berbuah hasil, hingga akhirnya mereka memutuskan untuk menyebarkan informasi tentang orang hilang melalui sosial media Instagram, agar masyarakat turut membantu pencarian. Tidak lama setelah unggahan mengenai orang hilang tersebut ramai beredar, keluarga justru menerima pesan WhatsApp dari nomor milik Yuvita, yang awalnya mereka berharap pesan tersebut menjadi petunjuk keberadaan dari korban. Namun, isi percakapan justru membuat keluarga semakin curiga, dikarenakan isi pesan itu berisikan bahasa yang kasar dan meminta agar keluarga berhenti mencarinya dan mengaku sedang bekerja di Jakarta. Usai menerima pesan itu, dengan terpaksa keluarga pun menghapus postingan di sosial media tersebut. Sejak dari komunikasi terakhir itu, keluarga pun berhenti melakukan pencarian dan lebih memilih menunggu kepulangan korban ke rumah. Tanpa terasa, korban pun sudah meninggalkan rumah selama 3 tahun. Hingga pada tanggal 10 Juni 2026, salah satu keluarga korban ini menerima pesan WhatsApp dari seseorang yang tidak dikenal, yang memberi kabar jika korban Yuvita ini sedang berada di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, yang dimana korban dikabarkan telah mengalami kecelakaan. Pihak keluarga yang mendapatkan kabar tersebut bergegas mendatangi Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Setibanya di rumah sakit, ayah korban yang melihat langsung kondisi fisik anaknya langsung pingsan. Ternyata kondisi fisik korban ini bukan seperti korban kecelakaan, melainkan akibat penganiayaan berat dalam waktu yang lama. Sekujur tubuh korban penuh dengan luka, di antaranya bekas sunatan rokok, kaki tersayat, kepala adanya tikaman bekas ujung gunting, hingga mengeluarkan nanah. Bahkan kedua matanya pun mengalami infeksi
yang mengakibatkan hilangnya fungsi penglihatan. Dan bibir atas korban pun telah hilang. Secara keseluruhan, wajah korban ini telah hancur dan sulit dikenali. Ketika pihak keluarga berdiskusi dengan dokter, dokter pun meminta pada keluarga untuk mencukur habis rambut korban agar bisa melakukan tindakan medis. Dan keluarga pun mengikuti instruksi dari dokter. Ketika rambut korban itu dicukur, hati keluarga pun sangat hancur saat menemukan sejumlah belatung pada kepala korban. Terlebih lagi, kondisi korban pada saat itu masih sadar, sehingga korban pun menceritakan apa yang dialaminya selama 3 tahun itu. Selain itu, korban pun dipaksa oleh kekasihnya pelaku Taufik yang memaksanya untuk membuat tato bergambar wajahnya dan kata-kata Yuvita Love Taufik. Ya, terus kaki juga sama bedok. Ya, terus dipaksa untuk pakai tato sama dia. Terus kalau makan sehari cuma 1 kali. Ya, itu juga ya kalau makan aku juga makan sendiri. Terus sisanya bisa dibilang jarang mandi. Karena aku nggak bisa lihat ya. Jadi mau mandi gimana gitu kan. Paling kalau sehari-hari kayak WAW gitu pakai handphone dia yang suka beliin gitu kan. Tapi mungkin apa sih yang kamu bisa pada akhirnya bisa bertahan sampai sekarang, terus ketemu keluarga, ketemu. Jadi kalau aku tuh kayak banyak cairan gitu. Terus aku tuh diantar ke sini sama yang punya kosan. Dikarenakan kondisi korban ini sudah lama tidak mandi dan luka-lukanya pun tidak pernah diobati dengan benar, sehingga luka pada bagian kepalanya sudah mengeluarkan cairan, hingga akhirnya diputuskan korban dibawa ke rumah sakit oleh pelaku yang meminta bantuan pada penjaga tempat mereka mengontrak yang berada di Cinunuk untuk membawa korban menuju rumah sakit dengan dalih korban ini terjatuh di kamar mandi. Namun saat berada di rumah sakit, pelaku bersikap sangat mencurigakan dengan menunggu di luar sambil marah-marah. Bahkan sempat hendak memukul penjaga kosan. Dengan adanya kesaksian itu pun, pihak keluarga yang marah dengan sikap dari pelaku, akhirnya pada tanggal 12 Juni 2026, keluarga memutuskan untuk melaporkan kekasih korban ke Polda Jawa Barat atas dugaan penyekapan dan penganiayaan berat. Dampak dari penganiayaan itu, korban ini mengalami kerusakan wajah yang parah, gangguan fungsi tubuh seperti hilangnya fungsi penglihatan, sulit berbicara, serta mengalami kesulitan berjalan, hingga rasa trauma. Rasa trauma itu terlihat ketika dokter ini sempat menanyakan penyebab dari luka-lukanya tersebut, yang dimana korban selalu berbohong kepada dokter dan mengaku jika lukanya itu akibat jatuh dari kamar mandi. Kebohongan yang dilakukan oleh korban itu adalah rasa trauma dan takut akan ancaman dari pelaku. Kan, Tapi kamu pernah terlintas gitu sih bahwa kamu akan bisa pulang lagi gitu? Pernah terlintas gitu? awalnya nggak ada, tapi ya aku namanya juga niat ya berdoa sama Allah. Ya Allah, gimana aku juga aku ingin pulang dalam keadaan aku juga gitu, sekalipun dalam amit-amitnya dalam keadaan mati pun gitu. Setidaknya orang tua harus lihat mayat aku kayak gimana gitu kan. Selain itu, korban pun mengalami kerugian materi sebesar 52 juta rupiah. Lantaran selama dalam penyekapan, pelaku mengambil lalu menjual motor, ponsel, dan gaji korban pun digunakan untuk kebutuhan pribadi dari pelaku. Sementara itu, sosok dari pelaku ini merupakan seorang debt collector eksternal, suatu perusahaan pembiayaan yang berada di Bandung, yang dimana pelaku ini selalu berpindah-pindah tempat. Berdasarkan informasi identitas yang beredar, jika pelaku ini bernama Taufik Hidayat, yang diketahui merupakan warga kampung Tegalame, RT 05 RW 07, Desa Kairo, Kecamatan Nagrek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Taufik Hidayat ini lahir di Bandung pada tanggal 14 Juni 1996 dengan status duda.
Pada sisi lainnya, pada tanggal 23 Juni 2026, pihak kepolisian terutama Polda Jabar langsung menetapkan pelaku Taufik sebagai tersangka dan DPO. Bahkan Polda Jabar pun membentuk tim khusus untuk melakukan pengejaran kepada pelaku Taufik Hidayat. Kasus penganiayaan ini pun menjadi perhatian publik, mulai dari masyarakat sipil, anggota DPR, dan pemerintah Kota Bandung, yaitu Gubernur Deddy Mulyadi. Gubernur Deddy Mulyadi ini membuka sayembara bagi masyarakat yang dapat memberikan informasi serta membantu aparat kepolisian untuk menangkap pelaku Hidayat ini akan diberikan hadiah sebesar 250 juta rupiah. Hasil penyelidikan pihak kepolisian berhasil menemukan tempat kos yang menjadi lokasi korban disekap oleh pelaku. Yang lokasinya itu sangat terpencil berada di Kabupaten Bandung. Lokasi tersebut berada di Desa Cinunuk, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung. Letak kosannya juga tersembunyi berada di dalam sebuah gang yang berjarak 50 meter dari jalan raya. Diketahui pasangan ini pun telah menempati kamar tersebut sejak 9 Maret 2026 yang lalu. Menurut istri penjaga kos yang bernama Mulyati, mengatakan jika korban ini tidak pernah terlihat berada di luar kamar. Hanya pelaku Taufik saja yang keluar masuk kamar untuk beraktivitas seperti membeli makanan dan bekerja. Pelaku Taufik ini mengaku jika korban adalah istrinya dan mengaku jika kondisi korban ini mengalami sakit mata serius yaitu minus 17 hingga harus dilakukan operasi menggunakan BPJS dan membutuhkan biaya sebesar 10 juta rupiah. Tidak kunjung tertangkapnya pelaku ini membuat opini dari netizen semakin liar hingga menuduh salah satu akun yang diduga sebagai pelaku Taufik Hidayat. Hingga akhirnya pemilik akun pun mengklarifikasi jika dirinya bukanlah pelaku Taufik Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aditya Pratama Putra, asal domisili Soreang, Kabupaten Bandung. Di sini saya ingin membuat video klarifikasi bahwasanya saya bukan Taufik Hidayat. Ya, jadi kemarin ada bapak-bapak di Alfamart tiba-tiba ngejewang gini ya. Kemana? Dirinya pelaku penganiayaan. Di sini saya mau garis bawahi bahwa saya bukan Taufik Hidayat seperti di foto ini ya. Memang rada mirip seperti, tapi itu bukan saya. Saya mah jangankan menganiaya wanita, ada semut nempel di tangan saya tiup. Bukan saya keplak ya. Kadang kalau udah ngepret nyamuk, saya memikir anak-anaknya makan apa nanti. Jadi saya bukan tipe orang psikopat seperti ini ya. Jadi mohon untuk polisi ataupun teman-teman atau warga masyarakat Indonesia, Bandung dan sekitarnya, kalau lihat saya di jalan, saya bukan Taufik Hidayat. Ya, jadi tujuan saya bikin video klarifikasi tadi adalah saya cuma ingin memberitahu pada orang-orang bahwa saya bukan DPO tersebut. Karena baru kemarin kejadian saya di Alfa lagi ngantri, tiba-tiba ditarik dari belakang sama bapak-bapak. Kemana? Kamu yang DPO itu kan? Terus tadi pagi-pagi sebelum saya bikin video, saya lagi sarapan, beli sarapan, dikeplak sama ibu-ibu dari belakang kepala. Menit tega kamu ke cewek kayak gitu. Saya mah bukan Taufik, saya Adit. Selain mengenai kasus penganiayaan, diduga jika pelaku ini terlibat pada kasus pengedaran narkoboy, yang dimana pada tahun 2024 ada seorang wanita yang mengaku sebagai mantan kekasihnya, yang mengaku sempat dibawa secara paksa oleh pelaku ke daerah Solokan Jeruk Berutung. Nyawanya pun selamat karena dia terus-menerus mendesak pelaku untuk mengantarkannya pulang. Dan ada kesaksian dari wanita lain yang dibawa paksa oleh pelaku ke sebuah penginapan yang berada di Garut, Jawa Barat, dan dipaksa oleh pelaku untuk melayani kebutuhan biologis dari pelaku tanpa diberikan makan dan minum. Mantan istrinya pun memberikan kesaksian jika pelaku pun sering melakukan tindakan kekerasan kepada dirinya selama pernikahan. Mantan istrinya yang lama, dia juga diperlakukan yang sama tapi tidak separah. Sementara ini untuk identifikasi korban masih hanya satu. Ya. Yang kami temui ini adalah mantan istrinya yang lama yang sudah putus ya. Dia sedang kita konfirmasi dan dia juga
diperlakukan yang sama tapi tidak separah. Itu aja. Tapi kalau yang korban lain masih kita menunggu informasi lebih lanjut apakah nanti ada ini korban yang bersangkutan, boleh nanti kita tunggu laporan. Ternyata pelaku ini sudah memiliki reputasi buruk, disebut-sebut sudah menjadi rahasia umum di lingkungan tempat tinggalnya. Sikap keluarga dari pelaku dinilai turut membentuk watak arogan tersebut. Ibu pelaku ini cenderung bersikap terlalu protektif dan selalu membela anaknya pelaku. Setiap kali sang anak tersandung masalah dengan orang lain. Tidak hanya sang ibu saja, kakak kandung dari pelaku pun kerap pasang badan demi meloloskan adiknya dari jerat konflik. Dari keluarga pelaku, yang mau buka suara adalah ayahnya, yang dimana ayah pelaku pun bercerita jika anaknya selama hidup di dunia selalu membuat masalah. Kalau tidak mencuri, pasti mabok. Kalau tidak mabok, pasti penganiayaan. Bahkan ayahnya pun sempat diancam oleh pelaku. Sementara itu, informasi dari pihak kepolisian, lokasi pelaku ini pun sempat terdeteksi oleh polisi. Namun diduga, pelaku sudah mencium kedatangan polisi dan berhasil melarikan diri sesaat sebelum penyergapan. Menurut Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Hendra Rahmawan menjelaskan jika karakter pelarian dari pelaku ini tergolong licin dan pelaku ini hanya menetap pada satu lokasi 1 jam atau 2 jam. Setelahnya pelaku pun kembali melarikan diri. Pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2026 sempat beredar video penangkapan seorang pria. Namun ternyata setelah dikonfirmasi penangkapan pria itu tidak ada kaitannya dengan pelaku Taufik Hidayat dan itu hanya hoax. Pernyataan jika video itu adalah hoax telah diutarakan oleh Polda Jabar yang membuat publik sangat kecewa. Namun, kekecewaan publik pun terbayar dengan rasa bahagia ketika pihak kepolisian mengkonfirmasi telah berhasil menangkap pelaku Taufik Hidayat di Majalaya. Nanti saya tanya topik jawab ya. Alhamdulillah udah kita amankan. Atas nama siapa? Taufik, Pak. Taufik siapa? Taufik Hidayat, Pak. Iya, dan aman. Alhamdulillah. Alhamdulillah Taufik Hidayat kooperatif ya. Siap. Nanti berikan keterangan sejelas-jelasnya di kantor. Kita menuju Polda Jabar ya. Hah? Tanggung jawab anjing gitu tanggung jawab kalau Lain mana lebih nek bibir teh kunaon? Hah? Wah, banyak kota Wuhan. Ini sopot 1-2 kali kan dibobok. Mana resinya? Penganiayaan oke nya. Tapi mana baheula cenah rek ngancem babeh mana nya? Baheula nya. Bener tak? DC Adira mana teh baheula? Benar ke DC. Hah? Sampai akhirnya DC. mikir naon gitu ante bisa terkayaknya bisa 10 tahun lagi apa 1 tahun tapi nggak gitu mikir naon mana teh 3 tahun kan mana tuh nyokap kata? 1,5 tahun. Kemana disiksa pas nyongkel panon kok? Lain atau nyongkel panon mana? Hah? ayo tak kunaon matana terus di kumaha Kunaon? Pakai naon? pakai leungeut. Tertangkapnya pelaku Taufik Hidayat ini sangat disambut bahagia oleh banyak orang. Namun, yang menjadi sorotan yakni ekspresi dari pelaku yang terlihat tenang tanpa ada perasaan bersalah, yang justru membuat publik dibuat geram melihatnya. Saat penangkapan, pelaku ini mengenakan hoodie gelap dan celana panjang abu-abu, sembari memegang botol air mineral. Rambut pelaku Taufik ini kini dipangkas pendek dengan bagian tipis di bagian sampingnya. Berbeda jauh dengan foto DPO yang sebelumnya dirilis oleh pihak kepolisian. Untuk memburu keberadaannya, mungkin saja tujuannya untuk mengelabui pengejaran dari pihak kepolisian. Nih bang, nggak mau mundur, pelan-pelan. Duh, ya. Duh, ya bang. Enak mulus ya.
Beraninya sama cewek bro. Gimana bang? Belum ada bang. Mulus ini enak bro. Berani sama cewek bro. Tong nunduk. Payah lu bro. Nunduk bro. Tar dulu bang. Opik. Bang. Opik si dondong. Opik si dondong. Opik dajal. Mata ganti mata ya kang. Mata ganti mata. Gunting lagi. Kewa baru kan ngasep. Sementara untuk penggunaan obat-obat terlarang, pihak kepolisian pun sudah melakukan pengecekan urin dan hasilnya pun negatif. Penangkapan pelaku ini bermula ketika pihak kepolisian mendapatkan adanya petunjuk pada saat pagi, yakni adanya transaksi belanja di wilayah Majalaya yang dilakukan oleh pelaku, sehingga polisi mulai terfokus pada satu titik, yaitu perumahan yang berada di sekitaran Majalaya yang menjadi lokasi transaksi tersebut. Setelah melakukan pemantauan, akhirnya pihak kepolisian pun berhasil menangkap pelaku di wilayah Majalaya, perumahan Gria Pesona Ciparai, rumah dari salah satu kerabatnya. Namun, santernya tertangkapnya pelaku ini, beredarlah kabar jika pelaku bukan tertangkap, melainkan menyerahkan diri. Dikarenakan ada pengakuan dari seorang pria bernama Dadang Ahyar Ismail yang mengutarakan pelaku menghubunginya. Dadang ini merupakan mantan atasan dari pelaku, yang dimana Dadang memberikan saran kepada pelaku agar segera menyerahkan diri ke pihak kepolisian. Berikut penjelasannya. Jadi si Opik itu beberapa hari yang lalu nelpon ke saya. Jadi Pak gimana ini saya viral bahkan se-Indonesia. Nah terus saya lihat oh iya viral Indonesia. Nah terus kamu maunya gimana? Nah saya bilang kan gitu. Iya Pak gimana ya minta bantuan perlindungan, mungkin karena saya kan punya anak di kepolisian juga. Mungkin dia mikir ke sana. Jadi ya udah gini aja. Kamu kalau misalkan lari-lari, kalau mujur sampai kakek-kakek pasti lari, capek. Saya bilang gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, karena di medsos sudah rame, kamu bisa jadi ketangkap warga mati di jalan. Atau yang ketiga, ketangkap sama polisi, kayak di TV ditembak. Itu kamu pilih aja mau yang mana. Dia mikir lama sampai pada akhirnya kemarin ya udah Pak saya ngikut Bapak aja mau menyerahkan diri. Ya sudah kalau menyerahkan diri nanti saya telepon pihak berwenang, saya koordinasi dengan Pak Hendi. Cuman masih istilahnya bikin strategi gimana caranya dia benar-benar menyerahkan diri, karena setiap nelpon itu ganti-ganti nomor. Gini aja Pak, kalau misalkan dia rencana mau ke rumah saya, Pak Hendi siap-siap datang ke rumah. Oke, katanya gitu. Nah kebetulan dia nelpon lagi, Pak saya sekarang mau menyerahkan diri. Nah, saya bilang kamu harus kooperatif. Oh iya saya insya Allah kooperatif. Datang ke sini Pak Hendi udah ada di sini. Kebetulan Pak Hendi itu dari Polda ya. Pak Hendi udah ada di sini, datang ke sini, terus sama Pak Hendi dibawa masuk dulu ke sini ngobrol. Jadi teknisnya gimana, setelah ngobrol sebentar, barulah dibawa sama anggota Polda. Untuk sementara, pelaku pun sedang dalam penahanan oleh pihak kepolisian Polda Jabar, ditahan di sel isolasi yang diawasi menggunakan CCTV selama 24 jam. Sementara itu, baik keluarga dan publik meminta agar pelaku ini dijerat pasal berlapis. Permintaan dari publik sejalan dengan Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman yang meminta pada polisi agar pelaku ini dijerat dengan pasal berlapis yang bisa membuat pelaku mendekam selama 20 tahun atau seumur hidup. Lagi nengok pita, ini hanya pita. Tak. Kamu kumaha perasaannya? Udah ditangkap nih si pelaku? Alhamdulillah senang sekali. Terima kasih Pak Kapolda sudah membantu saya. Saya jadi lebih senang lagi, saya lagi bahagia lagi, dan saya lagi tenang karena dia sudah tertangkap. Kita pengennya dia diapain tadi? Hukumannya apa tak? Saya pengen dia dihukum seberat mungkin, biar dia ngerasain apa yang saya rasain.
kita serahkan ya tanya ke pihak berwajib. Amin ya Allah, Semoga si terima pelaku kasih. dihukum seberat-beratnya, setimpal-timpalnya. Iya, amin, terima Kalau bisa kasih. mata ganti mata, hidung Iya. ganti hidung, mulut ganti hidung. Iya. Ya, dipikir hancur. Amin, terima kasih. Pita tetap kuat ya. Iya, Semua terima warga kasih. Indonesia mendukung Pita, ngasih kekuatan buat Amin, terima Pita. kasih. Amin, terima kasih. Ya, ini ayahnya nih. Mas, harapan Mas Irin gimana nih buat si pelaku? Ya hukumlah seberat-beratnya. Sebenarnya kan emang kita negara hukum ya kalau bisa seumur hidup aja. Semua kan anak kita juga seumur hidup saja. Iya. Itu aja. Iya. Pita berterima kasih ya kemarin Pak Iya. Dedi ya. Terima kasih Pak Dedi, Pak Kapolda juga terima kasih Kapolda sekali. dan jajarannya yang udah Iya, ya dan kerja. jajarannya sudah bekerja sama. Biar orangnya ketangkap. Terima kasih sekali. Buat Pita. Nah Pit, itu si pelaku itu punya ciri-ciri khusus nggak di badannya Pit? Dia punya tato ikan kalau nggak salah. Tato ikan di belah mana? Di tangannya. Di tangannya ada tato Iya, ikan. Nah, di terus? tangannya ada tato ikan. Pokoknya tangannya banyak tatonya dia. Tato ikan di sebelah kanan kiri. Saya lupa lagi saya di Tapi ada tato ikan di tangan Ada kanannya. iya. Terus banyak tato. Banyak tatonya. Oke siap. Pita pokoknya semangat terus ya. Amin, terima Jangan- kasih sekali. Jangan menyerah. Banyak yang doain Pita, ngedukung Amin, Pita. terima kasih atas dukungannya semuanya. Wah, Mas Irin juga tetap semangat ya Mas ya. Amin. Perjuangan buat Pita, kita mencari Siapa namanya? Taufik Hidayat. Taufik Hidayat. Kemarin berapa lama disekap? 1 tahun setengah. Bukan sekap Pak. 1 tahun setengah Pak. 1 tahun setengah ya. Oh ya udah. Lari kemana aja ini? Berapa hari ini? Ke Cibindi, Cimahi Pak. Terus ke Tangerang. Daerah sana Pak. Ya udah berarti bertanggung jawab ya. Tanggung jawab atas semua tindakannya ya. Siap Pak. Ada nyesal atau gimana? Nyesal banget Pak. Nyesal. Siap. Ya udah ya. Oke ya. Pak. Siap. Guys, korban pembunuhan saja yang korbannya sudah meninggal dunia, ketika jasad korbannya diperlakukan tidak baik, kita pun merasa marah. Apalagi korban Yovita ini harus menanggung rasa sakit seumur hidup atas perbuatan dari pelaku. Dan hukuman seumur hidup itu cocok untuk pelaku, dikarenakan pelaku ini sangat berbahaya jika sampai bebas. Guys, mari kita doakan agar korban Yovita pulih dari sakitnya, baik sehat secara fisik dan psikis. Oke guys, sekian dulu video gue hari ini, dan jangan lupa ikuti terus video gue. Oke?